ekosistem ini, ekosistem rumah tangga surga. Oh. Dan itu kan ekosistem itu dibentuknya, kalau saya di buku Rumah Tangga Surga tuh bilang, Ustaz, ada dua istilah kan, ada house, ada home. House itu representasi dari kebutuhan fisik, bangunannya lah. Iya. Bangunannya kan. Jadi kita perlu sandang pangan papan, itu masuk house semua gitu. Tapi kalau misalkan kita hanya berpikir membangun ekosistem hanya house aja gitu, ini akhirnya kalau agak sedikit kasar, tapi apa bedanya kita sama melihara hewan peliharaan gitu kan? Kucing aja karena disayang-sayang, gitu katanya. Iya, betul. Tapi kita yang perlu kita bangun home kan. Jadi kalau house itu adalah bangunannya, home itu. Kalau misalkan bicara porno misalkan, satu-satunya porno paling dulu cuman ada di TVRI kan, Dunia Satwa itu. Cuman ada itu. Lihat kambing telanjang, gitu kan. Kalau sekarang kan ini kita bisa dari ujung jari ini sekarang. Kadang-kadang pernah tuh saya juga iklan lagi buka Al-Quran dulu yang aplikasi Al-Quran kan. Yang belum pakai premiumnya, kadang-kadang iklannya dulu pernah ada iklan aplikasi gay gitu. Ih, bayangin. Kok masuknya ke Quran? Gak ngerti. Kan soalnya Google parah banget. Google AdSense ya. Kan AdSense itu kadang-kadang gue pernah tuh berapa ya? 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu tuh ada aplikasi gay itu. Biadab banget. Nyebar di mana-mana. Jadi waktu lagi iklan gitu, loh, munculnya begitu. Hancur. Bayangin, zaman sekarang kan lagi buka aplikasi itu aja iklan bisa pop up munculnya begitu. Dan kita lihat kan kayak anak-anak sekarang nonton YouTube nih. Tiba-tiba iklannya waduh, ya kan? Perempuan main pakai baju renang gitu ya. Makanya kalau kemudian sekarang itu perlulah ilmu pernikahan, memang lebih bisa dibilang antibodinya lebih besar dibandingkan zaman dulu. Karena tantangannya juga lebih hebat. Ya, memang kemaksiatan makin gila, walaupun satu sisi kita lihat ketaatan juga semakin merajalela. Tapi ya itu ya, ilmu itu penting gitu. Semua hal pakai ilmu. Bahkan kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib, ilmu itu yang menjaga harta. Makanya kalau orang berharta punya ilmu, ilmunya dipakai kebaikan. Tapi kalau harta menjaga ilmu, wah sudah, dia nggak akan invest ke ilmu. Iya, betul. Ya, jadi makanya teman-teman, Imam Ali bilang ilmu yang menjaga harta. Karena ilmu itu kalau orang kaya punya ilmu, ya tahu ya apa kata Nabi, sebaik-baik harta di tangan orang soleh. Kalau orang soleh punya harta gimana kira-kira? Infakin, sedekahin, bantuin orang, wakaf. Tapi kalau harta dipakai orang nggak berilmu, kacau. Iya, itu dia. Pasti pakai maksiat dan yang lainnya. Nah, terus faktor apa lagi yang menurut antum dominan? Nggak punya ilmu rumah tangga. Kemudian tadi itu krisis kowam. Yang kedua itu komunikasi kan tadi. Masalah komunikasi, ya kan? Yang ketiga itu ya, yang keempat apa kira-kira yang dominan? Yang antum temukan? Yang nggak kalah penting ya, saya. Salah niat. Salah niat nikah gitu. Gimana misalnya? Sederhananya kan gini dulu. Niat itu kan kayak nulis surat. Salah nulis alamat, ya salah kirim, salah nyampe. Kadang-kadang itu ketika dulu kita nikah, mungkin di mulut niat kitanya bilang ibadah. Tapi ternyata di dalam hati belum tentu loh, Ustaz. Ada beberapa orang yang dulu niat nikah tuh karena bosan hidup sendiri misalnya kayak gitu. Kalau hanya karena sekedar bosan hidup sendiri, ini kan betapa dangkalnya kekuatan niat ini kan. Jadi ketika misalkan ada masalah seperti sekarang gitu, kira-kira bakal kuat nggak? Kan itu belum tentu. Jadi kadang-kadang ada juga nih orang yang niat nikah karena bosan hidup sendiri. Setelah nikah justru meskipun tinggal bersama-sama pasangannya, dia tetap merasa sendiri, merasa tidak dipahami sama pasangannya. Betul. Dan dalam tinjauan Islam, ya semua perbuatan memang tergantung niatnya. Iya betul. Kualitasnya kan dulu. Niat dulu, karena memang semua orang itu akan dihukumi juga dulu dari niat dulu. Karena niat meskipun di hati, tapi dia tertuang dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Makanya niat itu, ya kalau sesuatu itu dikatakan amal soleh, dia niatnya dulu karena Allah. Itu aja dulu. Kalau udah niatnya karena Allah, perbuatannya benar, dia jadi amal soleh. Makanya
niat itu penting ya. Sama kayak misalnya ada orang niat pingin nikah karena pingin kaya. Oh iya. Ya kan? Dia nikahin apa misalnya janda tua, walaupun duitnya kaya gitu ya, bahkan keluarga udah nggak ada gitu ya. Harapannya apa? Semua kekayaannya jatuh ke dia. Ada lagi niatnya semata-mata kepuasan seksual. Makanya yang dicari ya begitu. Iya. Ya kan? Ada juga yang dulu juga ini, Seth. Pengen kabur dari rumah. Nggak betah sama orang tua, misalkan orang tuanya suka berantem terus. Jadi berpikir bahwa oh kayak Cinderella kan dulu gitu ya, tidak kuat gitu karena di kehidupan rumahnya mungkin seperti itu. Jadi dia mulai berpikir untuk kabur dari rumah dengan menganggap bahwa pernikahan itu adalah pintu menuju happily ever after. Oh, Cinderella banget sih. Iya. Padahal setelah nikah loh kok kayak gini gitu kan. Kaget ya, terlalu banyak perbedaan antara suami dan istri. Sebenarnya perbedaannya sih normal ya, karena pernikahan yang harmonis itu bukan berarti yang tidak ada konflik. Tapi pernikahan harmonis itu kan pernikahan yang suami dan istri mampu untuk memanage konflik yang ada. Nah, balik lagi tadi yang masalah ketiga itu, kalau misalkan kita nggak punya skills dan ilmunya dalam memanage perbedaan itu ya rada-rada lumayan juga. Cuman balik lagi memang niat itu tadi memang penting juga, Seth. Itu kan menentukan durabilitas kita ya. Terutama di masa-masa sekarang nih. Untuk senantiasa bersama gitu. Karena kalau misalkan niat itu kuat, mau ada badai yang kencang, itu justru malah makin mengikatkan genggaman tangan suami dan istri. Prikitiu. Iya. Oke, niat itu. Iya. Jadi justru ketika badai makin besar, cintanya justru makin kuat. Iya, betul. Karena seakan-akan ini tantangan pernikahan nih. Betul. Kalau niatnya tuh kuat, lurus buat ibadah tuh, pasti insya Allah seperti itu. Masya Allah. Luar biasa nih ya. 4 resep ya dari ya Kang Canun ya. Teman-teman, saya yakin di antara teman-teman semuanya pasti pingin juga bukan hanya rumah tangganya yang dahsyat ya, penuh cinta, penuh kasih sayang ya, penuh penghormatan kepada suami dan istrinya juga dihormati. Jadi hubungan rumah tangga itu hubungan yang indah seperti hubungan persahabatan yang kekal. Betul. Bahkan membawa sampai surganya Allah. Betul. Bukan hubungan buruh dengan majikan. Betul. Ya, babu ya. Betul. Disuruh nyuci lo, nyetrika lo gitu ya. Buat teh lo gitu ya. Istrimu bukan babu. Iya. Istrimu itu sahabatmu ya. Iya. Makanya karena istri itu sahabat, ya namanya sahabat gimana? Mereka akan saling upgrade, mereka akan saling sharing, mereka akan saling menguatkan. Dan yang namanya sahabat, ya kan kalau kehilangan gimana? Wah, rasanya udah gimana ya? Saya kerasa ya 15 tahun bersama Ummu Sajat itu. Waduh, rasanya saya nggak kebayang kalau nanti beliau nggak ada tuh. Saya kok, gimana saya? Karena selama ini nemenin semua. Betul. Nemenin semua. Kalau pernikahan harmonis itu kan intinya adalah membangun ekosistem ya, bukan membangun ekosistem. Wih, keren. Ekosistem. Iya, ekosistem. Wah. Cuma aing we ya. Kalau cuma aing, mana yang salah? Tapi ekosistem apa yang dibangun? Ekosistem ini, ekosistem rumah tangga surga. Oh. Dan itu kan ekosistem itu dibentuknya, kalau saya di buku Rumah Tangga Surga tuh bilang, Seth, ada 2 istilah kan, ada house, ada home. House itu representasi dari kebutuhan fisik, bangunannya lah. Iya. Bangunannya kan, jadi kita perlu sandang pangan papan, itu masuk house semua gitu. Tapi kalau misalkan kita hanya berpikir membangun ekosistem hanya house aja gitu, ini kalau agak sedikit kasar, tapi apa bedanya kita sama melihara hewan peliharaan gitu kan? Kucing aja katanya disayang-sayang, gitu katanya. Iya, betul. Tapi kita yang perlu kita bangun home kan. Jadi kalau house itu adalah bangunannya, home itu nuansanya, fisiknya ya, oke. Iya, Atmosfernya. Maka bangun ekosistem itu bangun home-nya. Dan saya juga jadi belajar juga satu sama teladan kita. Baginda Nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala. Kalau misalnya kita lihat kan house-nya Rasulullah sangat biasa. Itu dia, Sat. Bahkan sampai pada satu waktu saya tuh membayangkan ya,
baginda Nabi itu disisiri oleh Aisyah sampai tertidur di pangkuannya. Kepalanya Nabi itu terlihat dari pinggir jalan. Karena saking pendeknya rumahnya. Jadi kalau ini rumah gitu ya kan terbuat dari tepas ya, dindingnya kurma, bahkan tidurnya juga dengan pelepah kurma. Itu kepalanya sampai keluar. Itu dia. Berarti kan kebayang kesederhanaan beliau. House-nya kan kayak yang gitu dibangun banget. house-nya. Iya, tapi home-nya itu kalau misalnya diri yang terbangun itu kan udah jangan ditanya, itu kan baiti jannati udah itu. Nah, jadi kalau misalnya kita bangun ekosistem yang seperti apa sih yang perlu dibangun, ya itu bangun ekosistem yang kita niru teladannya Rasulullah. Di situ banyak nafas-nafas ketauhidan di dalamnya. Ada persahabatan sedemikian kuat antara suami dan istri. Ada bimbingan, ketulusan di situ muncul, dan yang paling penting itu bukan keakuan di situ yang muncul di situ kan saja. Cinta, kehangatan itu muncul semua dari ekosistemnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Nah, sekarang ketika keluarga sudah ideal nih, masalahnya tantangannya di anak. Iya. Suami istri udah oke nih, ya kan? Iya, betul. Ternyata ujiannya anak gitu kan, Masya Allah. Nah, menurut antum kalau anak nih, faktor apa nih yang biasanya jadi bahan-bahan pemicu? Kita mulai dari sini dulu, Ustaz. Kalau yang namanya parenting, berarti yang pegang ambil alih itu parents atau children? Ya. Parents ya? Ya, parents. Karena ini bukan childrening. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua pengennya kan, kenapa anak saya kayak gini? Pengennya anak saya kayak gini. Nah itu kalau mau kayak gitu itu childrening itu namanya. Childrening gitu lah ya. Tapi kalau misalkan parenting itu yang terjadi permasalahan sekarang itu adalah karena banyak suami dan istri sebagai parents mungkin belum terlalu paham juga kenapa Allah nitipin anak kepada saya. Kan kalau kata guru saya nih, namanya Cik Govina, orang Jogja yang tinggal di Malaysia. Beliau bilang anak itu adalah tamu istimewa yang kita undang, suami istri yang undang untuk hadir dalam kehidupan kita atas kehendak dan persetujuan Allah. Nah ini definisi ini punya keyword yang luar biasa banget buat saya. Tamu istimewa, karena tamu berarti ya bukan punya kita, tapi milik. Titipan, maksudnya itu. Karena titipan, nanti kita pasti bakal ditanya bagaimana cara kita memperlakukan titipan Allah ini. Tamu istimewa kan pertama di situ. Kemudian yang kita undang, nggak perlu dibahas ini cara ngundangnya gimana, untuk hadir dalam kehidupan kita atas kehendak dan persetujuan Allah, dan ACC-nya Allah. Gitu. Soalnya saya juga punya seorang teman, secara medis sehat semuanya. Udah cek tes sperma, udah cek semua aman semua, tapi Allah belum ACC sampai sekarang, padahal usia pernikahan mungkin udah belasan tahun, kayak 13 tahun gitu. Nah itu kan kalau kita ngeliat kayak gitu, kadang saya merenung juga, kenapa Allah belum meng-ACC mereka, tapi meng-ACC saya misalkan sampai 3 gitu. Apa harapan dan kehendaknya Allah nitipin anak ke saya itu sebetulnya buat apa sih? Nah kadang-kadang kan kebanyakan orang tua belum merenungi sedalam ini, sehingga jadinya menganggap bahwa anak itu punya saya. Nah karena engkau punya saya, engkau harus jadi gini, engkau harus jadi gitu, harus aku yang harus diikuti, kamu harus seperti aku. Betul. Jadinya kan kita sebagai orang tua kan juga manusia, Sad, ya. Yang namanya manusia, kita juga punya nafsu. Orang tua itu juga punya nafsu. Misalkan nafsu pengen diturutin sama anak. Sesederhana kayak milih baju aja. Ih, kenapa kamu milih baju yang kayak gini? Aduh, udah nak. Wah, itu nafsunya mulai muncul. Untuk sesederhana milih baju aja, kayaknya harus nurut gitu. Kayaknya anak beda pendapat, kayaknya kesannya durhaka gitu. Langsung memberikan kesan seperti itu kan. Nah, itu jadinya perilaku anak itu muncul biasanya karena kitanya dulu yang kayak gitu kan. Nah, ngobrol-ngobrol soal anak nih, saya itu pernah dapat hadiah dari antum, tapi saya khawatir hadiah ini teman-teman nggak dapat nih. Oh gitu ya? Buku-buku yang keren banget dari Sakina itu, teman-teman ya, anak saya jadi suka banget baca buku-bukunya. Yang ini dulu udah, Sat? Yang berkumpul di Jannah ini udah? Ini dia, ini benar, berkumpul di Jannah. Iya. Ini, ya Allah, Sajat tuh suka banget baca ini. Jadi menggambarkan bagaimana keluarga itu, anak semua satu keluarga itu rindunya sama surga. Iya. Pingin berkumpul di surga. Nah, ini gimana cara supaya setiap anak di rumah, orang tua
itu bisa nggak jadi HP, jadi kumpulannya tuh. Tapi kayak gini, ini gimana cara dapatkan supaya orang dapat nih Sakinah? Dapetin ini bisa di Cinta Quran Store ya, Ustaz. Alhamdulillah, sekarang udah ada Cinta Quran Store. Iya. Jadi Cinta Quran Store itu insya Allah akan bisa dapatin buku-buku ini. Nah, kalau nggak salah ada juga itu tuh game. Oh iya. Itu gimana? Ada board game Baru ya, produk baru? Iya betul. Itu Masya baru kita Allah. launching bulan lalu. Baru kita launching bulan Apa tujuan buat board game itu? Jadi kan gini, kadang-kadang mungkin orang tua ada yang kayaknya mati gaya ya. Iya. Mungkin selama ini ngasihnya HP misalnya. Iya. Oke, misalkan ada yang bilang, oke, saya nggak kasih HP, tapi apa yang harus saya lakukan karena saya bingung. Nah, maka saya sediakan sebuah aktivitas board game. Board game itu bisa dipakai buat main sama anak dan itu beberapa Jadi kayak customer monopoli ya? mirip seperti Mirip, itu, tapi- board game tapi bukan monopoli. Iya, bukan monopoli, Iya. tapi lebih apa? Itu ini mainannya itu ini namanya matching games gitu. Jadi kalau misalkan buat anak-anak itu pengalaman saya dan pengalaman beberapa yang sudah menggunakan itu, anak bisa anteng sampai 1 jam. Masya Allah. Dan itu tuh aktif, dan aktifnya sekalian juga kan belajar jadi tahu juga, oh ini tuh ternyata jalan hidup tuh ada pilarnya ada 5 ya. Oh ada pilar yang ini, ada pilar syahadat itu gini. Untuk anak usia berapa? Itu cocok untuk 1 sampai 6 tahun. Wah, Masya Allah, anak saya banget itu. Oh gitu ya, Ustaz. Teman-teman, jadi ini kalau misalnya kita itu bisa kumpul sekeluarga, saya tuh senang banget, alhamdulillah. Dari kecil semua anak-anak saya tuh cinta sama buku. Oh alhamdulillah. Karena memang sejak kecil saya sama anak-anak tuh ngebiasain kalau dapat hadiah tuh buku. Oh gitu. Termasuk buku-buku seperti ini nih. Ini konsumsi leher ke atas. Iya. Jadi investasi otak. Makanya anak saya tuh kalau dikasih hadiah yang nggak kaitan dengan buku, dia ngambek. Oh gitu. Karena buku dulu. Luar biasa. Buku dulu. Saya juga kemarin sampai ngobrol sama abang itu kan. Teori masuknya Islam sampai ada 6 itu. Wah keren banget teori Bujoro, tapi ada gini. Teori Mekah gini. Masya Allah. Oke. Itu SMP. Luar biasa. Itu baru SMP ya. Dan dia udah jadi pembicara Oh gitu. di Instagram sama uminya. Luar biasa itu. Ya itu karena apa? Ya buku. Buku ya. Jadi sahabat semuanya, kalau ingin anak-anak berkualitas, biasakan buku. Oke. Biasakan buku. Itu nasihat saya buat antum semua. Kenapa? Buku itu jendela ilmu. Saya nih, rela motor saya jual untuk anak saya. Iya. Rela mobil saya jual untuk anak saya. Iya, Dan saya nggak rela anak saya hancur. Kenapa? Seburuk-buruknya bapak preman, anak pingin soleh. Iya. Apalagi bapaknya soleh. Nih ingin anaknya super soleh. Kenapa? Pasti ingin generasi yang lebih baik. Ya teman-teman, Instagram atau Facebook atau YouTube apa yang antum punya sehingga teman-teman semua ini bisa ikut terus gitu. Nah itu. Kalau YouTube Canun Kamil. YouTube-nya Canun Kamil. Ya, channel YouTube Canun Kamil ada. Ada live sering nggak ngobrol Ya, tentang kan? Ya, Masya gitu Allah. sudah. YouTube-nya Canun Kamil. Terus apa lagi? Instagram juga Canun Kamil. Canun Kamil. Kalau misalkan untuk buku-buku ini penerbitnya @Sakinah Family. Sakinah ini. Ya, Masya Allah. Family. Sakinah Family. Itu ada di situ. Terus selain YouTube apa lagi? Facebook. Kita ada podcast di Spotify. Wih. Podcast di Spotify itu podcastnya Jodoh Dunia Akhirat Podcast. Jodoh Dunia Akhirat, Ya. podcastnya. Ya, Nah, podcastnya Jodoh Dunia itu menarik juga tuh. Teman-teman Kalau- harus iya. harus punya sumber-sumber informasi yang valid, dan saya terus terang merekomendasikan beliau sebagai rujukan teman-teman untuk bahas masalah parenting dan bahas masalah coupling, Iya. supaya kedua pasangan itu benar-benar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Ilmu, yang penting ilmu ya. Pokoknya investasi ke ilmu nggak ada ruginya. Ya, nggak ada ruginya. Justru kita rugi kalau nggak ke ilmu. Ya, karena ilmu itu segala-galanya ya. Makanya ilmu qabla amal. Sebelum beramal, ilmu dulu. Dan ilmu salah satunya buku Alhamdulillah. dan guru ya. Jadi guru, dan belajarlah dari expertise. Jadi kalau belajar dari guru, ambil yang ahli. Ya, ambil yang ahli. Saya juga ya nggak pesantren, tapi saya berguru langsung dengan ahli-ahlinya. Belajar tafsir dari ahli tafsir, belajar ekonomi dari pakar ekonominya gitu ya, belajar politik dari pakar politiknya. Ya alhamdulillah berkah ilmu guru-guru saya ya. Nah teman-teman semuanya, YouTube Canun Kamil jangan lupa ya, langsung subscribe dan kemudian share ke teman-teman yang lainnya. Kang Canun, makasih banget nih udah Ya, nemenin sama-sama, saya pagi-pagi, lari pagi ya. Kita mau ngelanjutin lagi lari pagi, mumpung mataharinya masih enak banget, mumpung mataharinya lagi segar banget, dan insya Allah
pada pagi hari ini kita juga pingin supaya teman-teman bukan hanya menjadi keluarga yang sehat, tapi juga pribadi yang sehat ya. Ya, Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita lagi nanti di surganya Allah, Insyaallah. bertetangga di sana. Insyaallah, Ustaz. Keren banget nih bukunya. Ya, insyaallah. Makasih Kang. Nih Sama-sama, saya bawa Ustaz. pulang nih. Iya. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan ikuti terus ya channel Cinta Quran TV, dan jangan lupa dukung program Indonesia Cinta Quran di Cinta Quran Foundation. Follow Instagram @cekifoundationid. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutin lari pagi.